Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you all today? Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam menjalani berbagai aktivitas. Oke, ketemu lagi di video pembahasan bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mengenai describing people and things. Setelah kemarin kita belajar mengenai nominal sentence, maka saatnya kita mulai mempraktekkan nominal sentence tersebut ke dalam describing people or things. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan. Let's go. Describing people and things. Kalau kita urutkan, kalau kita jelaskan satu-satu ya, describing itu menjelaskan atau mendeskripsikan. People itu orang-orang dan thing itu hal. Jadi di sini in this lesson we will learn how to describe people or things. Atau kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan orang atau hal ya, benda. Describing people. We have Timmy and Billy. Kalau kita lihat jelas sekali perbedaan antara si Timmy dan Billy ya. Kalau kita jelaskan dalam bahasa Indonesia dulu, misalkan Timmy itu tinggi, si Timmy tinggi. Nah, in English we should write Timmy is tall. Ya, okay. Kalau Billy pendek, Billy is short. Kurang lebih seperti itu ya, anak-anak, mengenai pembahasan menjelaskan orang itu. Lihat aja orangnya seperti apa menurut pandangan kalian ya. Selain tinggi misalkan kurus ya, si Timmy kurus, berarti kurus itu apa? Kurus itu thin, berarti pembentukan kalimatnya seperti ini, Timmy is thin. Oke, kalau si Billy misalkan dia gendut atau gemuk, Billy gendut, Billy is fat ya, seperti itu. Lihat yang diwarnai hijaunya ya, itu ada is-nya, itu penting, itu to be. Nanti kita bahas sekali lagi ya, nanti ada bagiannya. We have two people here, we have another picture, kita punya gambar yang lain. Their names are Clark and Beth. Jadi ada si Clark dan si Beth. Kita jelaskan ya. Clark tinggi, Clark is tall. Beth pendek, Beth is short. Nah, si Clark, nama Clark ini bisa kalian ganti. Nama Clark ini bisa kalian ganti. Dia kan laki-laki ya. Si Clark itu kan laki-laki, maka bisa jadi dia tinggi. Dalam bahasa Inggris, we will write he is tall. Sedangkan Beth, dia kan perempuan. Dalam bahasa Inggris bisa kita ganti, dia pendek. Berarti she is short. Gitu ya. Ini subjek nih, harus paham untuk laki-laki satu orang apa gitu ya, untuk perempuan apa. Okay, next we have another picture, dan kita punya beberapa orang di sini, banyak ya. Jadi kalau untuk banyak orang, kita biasanya dalam bahasa Indonesia memanggil they atau mereka ya. Oke, mereka gendut, pada gendut kan ya, dan mereka sedang fitness, nge-gym ya. They are working out. Oke, mereka gendut. They ya, mereka itu they. Jadi they are fat. Gitu. Yang dibuletin nih, kenapa tadi is, kenapa sekarang are, nanti dijelasin ya. Yang di hijau-hijau kan tadi diwarnai hijau ya, yang tadi warnanya hijau, is sekarang masih hijau, tapi kenapa jadi are, nanti dijelasin. Oke, di sini keywordnya nih. To be menjadi bagian penting, ingat ya warna hijau ya. To be menjadi bagian penting saat kita ingin mendeskripsikan orang. Saat menggunakan to be, pahami dulu subjeknya. Jadi kamu tidak bisa asal menggunakan is atau are ya, atau am. Lihat dulu subjeknya apa, nanti to be-nya menyesuaikan dengan subjek, oke? Lihat dulu subjeknya nih, subjek I, to be-nya am. I am, berarti ya, saya tinggi, I am tall misalkan. You, to be-nya are. You are, kamu pendek, you are short misalkan. Ya, we itu kita sehat, we are fine. To be-nya are untuk we. They, mereka, to be-nya are. Mereka pintar, they are smart gitu ya. He itu kan dia ya, dia untuk laki-laki ya. Dia tampan, he is handsome. Untuk perempuan misalkan
dia cantik, she is beautiful. Tuh lihat ya perbedaannya. Ada satu lagi subjeknya it. Kalau it ini untuk hal selain orang ya, selain manusia kita pakai it. Seperti cat, dog, book, car atau yang lain-lain. Yang penting satu ya. Contoh misalkan anjing itu atau kucing itu lucu. Cat is cute misalkan ya. Oke, nih biar lebih paham. Pahami subjeknya ya. I itu saya, you itu kamu atau kalian ya. Jadi bisa ke kamu atau ke kalian. We itu kita. Jadi dalam kita itu biasanya ada my mom and I, atau Felicia and I, atau my friends and I, my family and I, the teachers and I, itu kita. Jadi dalam kita itu ada I-nya ya. Jadi banyak gitu, kita itu banyak. Terus ada they, mereka biasanya menyertakan lebih dari satu nama, dua ya, dua, tiga atau empat. Rudy and Rinto, Jesse and Melly, Fedia and Siska, misalkan, atau Yogi and Rahmat, atau Dini and Jelita, atau misalkan Nova, Jelita, Hanum and Dini yang dan lain-lain misalkan. Atau ada siapapun gitu ya, namanya banyak. Nah, itu kita bisa pakai they. Oke, next. He, dia untuk laki-laki ya. Nah, kalau orang laki-lakinya satu gitu ya, Rudy atau Jeff atau Ahmad, itu tuh bukan dan ya, tapi dipilih satu. Kalau Rudy aja berarti, Jeff aja, Ahmad aja. Jadi dia, he itu artinya kan dia itu untuk mengganti satu orang nama laki-laki. Jadi kita bisa pakai dia. Sedangkan she itu untuk satu orang perempuan. Ya. Sedangkan it itu seperti yang udah tadi ya, ada cat, ada dog, ada book, ada house, ada car, bisa apapun. Yang penting satu. Kita coba bikin ya. Let's make some. Rani tinggi itu tall. Kalau dibikin kalimatnya kayak gimana? Nah, Rani misalkan ya. Rani itu kan satu orang perempuan ya. Untuk satu orang perempuan, to be-nya tadi kan subjeknya she, maka to be-nya adalah is, ya. Sedangkan tinggi itu tall. Rani is tall. Oh. Ken pendek itu short. Ken is short. Karena satu orang ya, Rani dan Ken satu orang, kita pakai is aja. Jen and Judy kurus itu thin. Jen and Judy are thin. Okay, next. Kucing itu lucu. Nah, lucu itu cute. Nah, kucing itu kan hewan ya. Selain orang berarti it. Nah, sedangkan untuk it, subjeknya adalah is. Berarti the cat is cute. Okay. Dia ganteng. Nah, untuk laki-laki berarti kan kita pakai subjeknya he. He is handsome. Mobil itu bagus itu kan good ya. The car, karena mobilnya satu, kita pakai is good. Pokoknya kalau benda atau orangnya banyak, kita to be-nya are aja, kecuali I gitu ya. Kalau banyak kan berarti are. Kecuali you, maaf. Kalau banyakan orangnya, subjeknya atau bendanya, hewannya apapun, kita to be-nya pakai are. Gitu ya anak-anak ya. And after learning this lesson, you should focus on understand the subject. Pahami dulu subjek sama to be-nya ya. Yang tadi yang warna merah sama warna birunya dipahami, ditulis, dicatat, dihafalin. Kemudian hafalin kata sifat sebanyak-banyaknya. Ya. Okay, thank you very much. Thanks for your attention. Thank you for watching. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kita belajar di materi selanjutnya. Thank you again for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.